Apa bedanya kita dalam pengobatan? Tidak usah pasien itu ngomong, kita udah bisa merasakan penyakit orang itu. Iya. Nah itulah konsep rasa sejati, hakikatnya prakteknya seperti itu. Kita kembali ke konsep Tuhan tadi, Bu. Cara agar kita itu bisa menciptakan orang yang bercahaya nur Allah itu bagaimana? Maksudnya? Cara menciptakan manusia agar bercahaya nur Allah. Itu apa yang harus kita lakukan? Ya berbuat baik lah. Itu aja ya. Nanti secara otomatis akan. Nah yang memandang siapa? Masyarakat dong. Iya. Kan itu. Bukan diri kita sendiri yang memandang. Masyarakatlah yang sebagai saksi. Dan melihat kan menyaksikan. Saksi dan menyaksikan. Lengkap, udah jangkep. Tanpa harus kita ini khusyuk beribadah. Nur Allah ya rahmatan lah. Suatu rahmat buat orang banyak. Otomatis itu. Sudah jalan jalurnya seperti itu. Ini ngomong Nur Allah tapi kelakuannya melenceng. Sekarang maraknya kan itu Bapak, orang yang sudah mengaku-ngaku dekat dengan Allah itu, dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya, tapi kelakuannya nggak pantas. Itu kan sekarang banyak. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu dalam kehidupan sehari-hari selalu rahmatan lil alamin. Itu sajalah intinya. Ilmu ikhlasnya tentu masuk. Nggak usah kita gembar-gembor orang yang menilai. Otomatis pamor kita di luar sana ya disegani orang. Iya. Otomatis. Bagaimana pandangan Bobo Hindro melihat fenomena-fenomena di pondok pesantren sekarang? Kan banyak kan yai-yai yang mencabuli santrinya, ya kan. Nah padahal itu kalau kita melihat dia kan sudah bisa dikategorikan panutan orang banyak kan. Nah itu bagaimana pandangan Bobo melihat fenomena seperti itu? Ya mereka belajar Quran tapi ruh Quran tidak menyatu. Jatuhnya kan ke situ. Iya. Nah, tradisi ajaran bergurunya kepiye? Itu loh. Iya. Hakikatnya itu ya dipertanyakan. Apalagi sudah mempunyai jabatan pamor, harusnya tidak malu terhadap dirinya, Di dalam pemahaman konsep orang Jawa itu kan ada istilah rasa sejati ya Bapak ya. Nah sebetulnya yang dimaksud rasa sejati itu seperti apa dan di mana tempatnya rasa sejati itu Bu? Rasa sejati ning rasa. Nah konsep orang Jawa kan seperti itu. Ya sebenarnya itu kan ilmu rasa. Apa bedanya kita dalam pengobatan? Tidak usah pasien itu ngomong, kita udah bisa merasakan penyakit orang itu. Iya. Nah itulah konsep rasa sejati, hakikatnya prakteknya seperti itu. Jatuhnya begitulah. Nah, kayak kita dipanggil pasien. Nah sebelum kita datang ke rumah pasien, kita otomatis waktu teleponan itu udah terasa tuh. Masya Allah, penyakitnya seperti ini. Itu buat tanda kita. Oh, waktu datang ke tempat orangnya, kita udah tahu penyakitnya apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Tanpa harus bertanya tetek bengek ke pasien. Udah itu aja hakikatnya. Iya. Terus tempatnya rasa jati itu di mana dalam diri kita? Ya menyatu dengan ruh, otomatis kan kita bisa ngerasain apa yang dirasa. Itu sajalah. Ya yang tidak kelihatan pun kita juga bisa tahu kok. Ibarat katanya seperti itulah jatuhnya, sensor. Iya. Anda kalau magic lagi tingkat tinggi, air putih,
kita bisa rubah rasanya jadi entah ciu kayak. Iya. Bisa. Asal dia senyawa sama-sama putih. Misalkan dia anggur hitam, ini bahasa cuma peribahasa saja lah. Analogi. Misalkan ini kebijaksanaan dalam berilmu ya. Ibarat kata aku punya murid tukang mabok yang nggak pernah bisa diberhentiin maboknya, tapi bisa kita tidak mengganggu hobinya dia, tapi dengan cara yang baik dan benar. Otomatis tuh digendam. Tiap minum kopi mabuk, jadi anggur. Itu rasa sejati. Itu bisa dibolak-balik. Itu kan dalam mendidik kita. Akhirnya dia rasa anggur kebalik rasa kopi, karena otaknya udah kita balik. Itu bedanya hipnotis dan gendam. Kalau hipnotis ada jangka, ada batasan waktu lah. Tapi kalau gendam, kalau nggak dilepas ya tetap begitu selamanya. Kecuali orang yang nolong lebih tinggi orang yang gendam itu udah hukum alamnya seperti itu. Jadi tingkatan ilmu bisa nolong tuh orang. Misalnya kita nolong orang kena teluh lah, berarti orang itu gila. Iya. Berarti kan kita harus nyari dulu dong. Otomatis kita ribut dengan secara goib lah, tapi bisa nyata. Makanya banyak paranormal yang mati muda ya kayak gitu. Kalah perang, muntah darah pasti. Itu udah pasti. Sudah hukumnya kita nolong orang gitu. Nah, kalau 20 orang gangguan goib semuanya, otomatis dalam satu hari itu kita akan perang dengan paranormal yang bikin orang itu. Jatuhnya kan itu. Ya dunia peperangan jatuhnya, perang goib. Kalau kita nolong orang. Kalau ndak siap ya ndak usah nolong berarti. Terus Idu Bapak tadi mengatakan bahwa sebetulnya gendam sama hipnotis itu kan beda. Cara kerjanya itu bagaimana Bapak antara hipnotis sama gendam kok beda? Kalau gendam pasti ada wujud goibnya yang masuk ke dalam tubuh tuh orang. Dialah pengendali. Iya. Ya banyak lah kalau korban-korban gitu sebenarnya sama aja. Hakikatnya sama. Cuma versinya beda. Mungkin kayak gini. Iya. Kita biasa naruh orang itu security. Nah, besok-besok yang kita taruh pas pampres yang lebih terlatih. Nah, itu lebih sulit lagi nyingkirin. Kalau goibnya terlatih. Itu yang bikin sulit orang ngobatin. Apalagi model koteka. Biar orang itu kotekanya, bonekanya ndak ditemukan secara goib. Iya. Tidak kita ambil tuh setengah ruhnya. Ya ndak sembuh tuh orang. Detik itu harus sembuh. Bisa kita tarik setengah ruhnya, masukkan ke tubuh manusia, biasanya gila dia kan. Langsung sehat kok. Langsung waras detik itu. Itu sajalah intinya. Makanya enggak mudah dunia goib. Bedanya orang ketika dia terkena gendam sama hipnotis, itu apa yang dirasakan? Linglung biasanya orangnya. Itu kalau gendam? Iya. Hipnotis. Kalau gendam ya bisa lupa ingatan. Kan banyak kasus ya di luar sana Bobo ya. Ketika kita misalkan jalan ya kan, tiba-tiba dompet kita itu hilang gitu. Terus kita bawa HP juga di tes tiba-tiba hilang. Nah, apakah itu orang ini terkena hipnotis apa gendam kalau ada kejadian seperti itu? Tiba-tiba hilang. Karena kan sering kejadian di luar sana kan. Sampai dia tidak sadar biasanya gendam loh. Oh, gendam ya. Kalau hipnotis masih setengah sadar. Dia masih bisa ingat gitu loh. Iya. Tapi kalau gendam, memorinya udah ngeblank. Itu perbedaannya. Makanya lebih bahaya gendam timbang hipnotis. Itu saja lah. Iya. Nah ini Bobo, tubuh manusia itu kan terdiri dari 7 cakra ya. Ada lagi yang dinamanya
Kundalini. Fungsi Fungsi terbukanya cakra dan Kundalini itu apa, Bopo? Untuk apa? Kundalini berarti kan energi. Iya toh, Iya. mengaktifkan energi yang di dalam Iya. biar dia keluar. Itu loh. Vibrasi energi lah. Intinya itu. Tiap spiritual pasti sensor yang kita aktifkan biar kita itu peka. Itu sajalah intinya. Kundalini sama cakra beda? Hakikatnya sama aja, cuma itu kan penyebutan orang. Oh, gitu. Fungsinya terbukanya cakra itu untuk apa, Bopo? Kan ada 7 cakra kan dalam tubuh manusia itu. Oke. Kalau kita mau ngobatin orang, kalau tidak buka cakra, bagaimana? Oh. Menutup jati diri, otomatis menutup cakra. Kita timpa lagi kubah perisai, biar energi kita tidak dirasakan orang. Iya. Yang disebut kosong, tapi sebenarnya isi. Kita menutup jati diri. Itu sajalah. Kalau udah ngoceh begini yang enggak tutup jati diri. Sekarang ini kan banyak, Bopo ya. Orang-orang itu pengen terbuka aura, ya kan? Pengen terbuka hijab. Nah, metode apa yang kita lakukan? Apa harus kita buka cakra itu satu cakra? Ya, pemahaman buat orang dulu, biar jiwanya tenang, pikirannya tenang lah, enggak kemerungsung. Itu saja intinya. Kita kan harus, ya itulah gunanya hipnotis ya, seperti itu. Permainan kata-kata. Nanti dia tersugesti tuh, mancing. Karena hakikatnya manusia tuh sering pikirannya liar, penasaran. Iya. Apa enggak itu teknik hipnotis? Kan itu. Nah, untungnya saya dan Pak Boyan kan ketemu Bopo Hendro. Selama ini kan nggak tahu apa yang dinamakan cakra kan nggak tahu. Nah mungkin selama ini kan masih tertutup cakra kita, iya Bopo? Iya. Efeknya jika manusia ini selamanya tidak terbuka cakra itu apa, Bopo? Efek terburuk. Iya, nggak tahu jalan pulang besok. Gitu ya. Gunanya spiritual, ingin tahu jalan pulang. Besok kita kembali hidup sesudah mati. Itu lebih panjang lagi timbang kita jadi manusia. Di alam roh lebih panjang lagi umur kita. Itu sajalah. Gunanya spiritual, kita ingin tahu. Kan itu. Alam kematian sebenarnya kita bisa menyaksikan. Makanya kan ada tuh orang yang berilmu matinya tahu dia. Betul ya. Kan itu. Udah sering banyak kejadian. Kunciannya cuma bisa lihat goib. Karena hakikatnya malaikat sebelum mencabut nyawa manusia 7 hari sebelumnya mereka hadir. Sebelum penentu itu. Makanya mereka taunya tuh di situ. Memberitahu. Tidak asal main cabut, ujuk-ujuk malaikat main nyabut. Nggak ada. Hukum alam tuh seperti itu. Ya kalau orang kejawen harusnya tahu dong. Itu kan rahasia kejawen kan seperti itu. Standar itu loh.